hari ini saya akan memberikan UTS kepada teman-teman semuanya. Jadi nanti kita UTS-nya adalah berbentuk project, teman-teman semuanya, ya. UTS-nya adalah berbentuk project dan nanti teman-teman semuanya akan saya beritahukan terkait dengan sistematika untuk UTS dan juga bagaimana cara mengerjakan UTS-nya. Oke, baik, silakan teman-teman semuanya untuk melakukan presentasi kepada kelompok yang akan maju. Silakan, waktu sudah dapat dipersilakan. Untuk kelompok yang akan maju ada siapa saja? Apakah sudah siap? No, 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 no. Nggak boleh gitu. Nggak. No, 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 no. Sebentar ya Pak, agak nge-lag. Oke, silakan. Tunggu ya. Baik, izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kelompok kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai sistem manajemen basis data. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Boleh di next slide. Di sini ada Cindy Aulia, Ida Ayu, Baki Salamunajah, saya sendiri Niana Siti, lalu ada Rizky Amira dan juga Husnul Khotimah. Next slide. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada pengertian basis data, kemudian komponen basis data, pengertian sistem manajemen basis data, tujuan, manfaat, fitur sistem basis data, lalu keunggulan dan juga kelemahan,
Lalu ada juga jenis sistem manajemen basis data, kemudian contoh software sistem basis data, hambatan dan juga tantangan sistem manajemen basis data, dan juga kesimpulan. Boleh di next slide. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu ada basis data. Basis data itu sekumpulan informasi yang diatur dalam cara tertentu hingga sebuah program komputer dapat dengan cepat memilih data yang diinginkan. Nah, basis data juga dapat diibaratkan sebagai sistem pengarsipan elektronis. Basis data tradisional itu terdiri dari field, record, dan file. Field itu item tertentu dari informasi, sedangkan record itu sekumpulan file, dan file itu adalah kumpulan record. Nah, contohnya itu seperti buku telepon dapat dianalogikan sebagai file yang terdiri dari banyak record, dan setiap record terdiri dari 3 field, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya itu di dalam basis data ini ada konsep alternatif, yaitu rancangan basis data disebut hypertext. Nah, dalam basis data hypertext, setiap objek, apakah itu merupakan teks, gambar, atau film, dapat dihubungkan dengan objek lainnya. Nah, basis data hypertext ini sangat berguna untuk mengatur informasi yang sangat besar, tapi dia itu digunakannya cuma dalam analisis numerik. Nah, untuk mengakses informasi dan basis data diperlukan database management system atau DBMS. Nah, DBMS ini itu kumpulan program yang memungkinkan pengguna memasukkan, mengatur, atau memilih data dari basis data. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Apa ada gangguan, teman-teman? Sepertinya iya, Pak. Nah, oke. Selanjutnya itu ada komponen-komponen yang ada dalam basis data. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware dalam sistem komputer, yang dimana sistem pengolahan basis data merupakan perangkat utama sebagai pengolah data, yaitu komputer. Yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi atau software, yang dimana bersifat opsional. Jadi perangkat lunak ini digunakan untuk mendukung proses pengelolaan basis data. Contohnya itu seperti bahasa pemrograman C Basic Pascal. Yang ketiga itu ada sistem operasi atau operating system, yang dimana perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola aplikasi basis data dan penggunaan sumber daya komputer. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada komponen basis data. Basis data ini data lain yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri, berisi atau memiliki objek basis data seperti file, table, indeks. Nah, file itu adalah dokumen atau kumpulan informasi yang tersimpan di dalam basis data itu. Lalu table itu sendiri bentuk penyimpanan data yang terstruktur dari dalam kolom dan baris. Dan indeks itu struktur yang mempercepat pencarian data di dalam basis data itu.
Selain objek-objek tersebut, komponen basis data juga memiliki definisi yang mendetail mengenai struktur basis data dan objek-objek di dalamnya. Lalu di sini ada DBMS. DBMS itu adalah perangkat lunak yang membantu dalam pembuatan, pemeliharaan, kontrol, dan akses basis data dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Fungsi utama dari DBMS ini atau Database Management System adalah mengakomodasi berbagai macam pengguna dengan kebutuhan akses yang berbeda-beda. Misalnya administrator yang mengelola basis data secara keseluruhan. Pengguna akhir yang hanya membutuhkan akses untuk mendapatkan informasi tertentu. Lalu di sini ada user, yaitu pengguna yang terlibat dalam pengelolaan basis dan penggunaan basis data. Lalu ada sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau database management system ini adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. Lalu di sini ada tujuan dari sistem basis data. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh informasi yang bermanfaat, di mana yaitu sistem basis data memungkinkan pengambilan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada mempermudah penciptaan struktur data, yaitu dengan sistem basis data ini pengguna dapat membuat dan mengatur struktur data dengan lebih efisien. Lalu yang ketiga meringankan pekerjaan pemrograman. DBMS atau Database Management System ini membantu meminimalkan kompleksitas dalam pemrograman yang terkait dengan pengelolaan data. Lalu yang keempat ini mempermudah penggunaan dan pemrograman. DBMS ini menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola data tanpa perlu mengerti kode pemrograman yang rumit. Lalu yang kelima, memberikan pemahaman kepada para pengguna, yaitu DBMS memberikan alat yang mudah dipahami oleh pengguna untuk mengakses dan memanipulasi data sesuai kebutuhannya mereka. Lalu yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas. Jadi penggunaan sistem basis data ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat, efisien, serta mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas organisasi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih, Balkis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari sistem basis data. Karena tadi itu udah tujuan, di sini manfaatnya yang pertama itu ada sebagai komponen utama dalam sistem informasi. Dan yang kedua, menentukan sistem kualitas informasi. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, digunakan oleh banyak pemakai. Dan yang terakhir, melakukan perlindungan dan pengamanan data agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada fitur sistem manajemen basis data. Di sini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada keamanan. Keamanan data itu menggunakan mekanisme atau otorisasi enskripsi data dan pengaturan hak akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses atau mengunduh data. Kemudian yang kedua ada independensi. Independensi data ini bersifat logis dan fisik untuk melindungi pengguna dan aplikasi. Kemudian yang ketiga ada
konkursi atau data sharing, proses membuat sumber daya data yang sama dan tersedia untuk beberapa aplikasi, pengguna atau organisasi. Yang ketiga ada integritas. Integritas ini konsep dan proses yang memastikan data disimpan dalam basis data seperti dengan cara seperti yang akurat, lengkap, konsisten, dan valid. Kemudian ada pemulihan. Pemulihan itu menyediakan fasilitas pemulihan data untuk mengembalikan data jika terjadi kegagalan. Kemudian ada kamus atau katalog sistem. Sistem kamus atau katalog sistem ini sistem data yang komponen basis data yang berisi adalah tentang data dan struktur basis data. Kemudian ada yang terakhir peringkat produktivitas. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan keunggulan dari penggunaan sistem manajemen basis data. Tentunya database manajemen sistem ini pasti kan ada keunggulan. Nah, keunggulan yang pertama itu adalah untuk mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Lalu yang kedua itu untuk menjaga konsistensi dan juga integritas data. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Lalu yang kelima, ada untuk meningkatkan produktivitas para pengguna data. Yang keenam itu ada memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Lalu yang ketujuh itu ada meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Lalu yang kedelapan ada meningkatkan pemakaian bersama dari data. Lalu yang kesembilan ada meningkatkan layanan backup dan recovery data, dan yang ke-10 ada untuk mengurangi konflik antar pengguna. Boleh di next slide. Nah, selain keunggulan, pastinya kan database manajemen sistem ini juga ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu adalah yang pertama memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Lalu yang kedua juga memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal atau disk maupun internal atau memori agar database manajemen sistem ini dapat bekerja secara cepat dan efisien. Lalu yang ketiga itu ada apabila DBMS ini gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Lalu ada juga kebutuhan akan sumber daya atau resources, ini biasanya tuh cukup tinggi. Boleh di next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rizkia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis sistem manajemen basis data. Yang pertama ada RDBMS atau Rational Database Management System yang merupakan struktur yang paling sering digunakan oleh organisasi bisnis. Struktur ini terdiri dari tabel-tabel di mana relasi terbentuk secara implisit yang akan mudah dipahami dan juga digunakan. Nah, RDBMS ini menggunakan tabel untuk menyimpan data, memungkinkan hubungan antara data melalui kunci utama dengan query SQL. Query SQL itu apa? Query SQL itu adalah Structural Query Language atau bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam jenis database regional. Next slide. Selanjutnya ada OODBMS atau Object Oriented Database Management System. Sistem ini digunakan dengan menggunakan konsep objek dalam pemrograman untuk mengelola data. Jenis ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan integrasi kuat antara data dan proses yang memanipulasinya, seperti pemrograman berorientasi objek. Memungkinkan penyimpanan data sebagai suatu objek. Next slide.
Yang terakhir itu ada HDBMS atau Hierarchical Database Management System yang merupakan sistem yang pemrosesannya transaksi yang melakukan tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan utang dagang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada contoh software basis data. Yang pertama ada Oracle, yang merupakan Relational Database Management System atau RDBMS yang dikembangkan oleh Oracle Corporation, yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan juga mengambil informasi dalam data secara efisien. Nah, Oracle ini menawarkan berbagai fitur canggih termasuk kemampuan untuk mendukung transaksi besar, keamanan tinggi, dan juga dukungan untuk berbagai jenis aplikasi. Beberapa perusahaan di Indonesia yang menggunakan database Oracle, yang pertama ada Telkom India, Telkomsel, kemudian ada Pertamina, dan juga PLN. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan multinasional yang menggunakan database Oracle termasuk Netflix, LinkedIn, eBay, dan MIT. Next slide. Yang kedua ada MySQL, yang merupakan database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Nah, MySQL ini banyak digunakan oleh pengembang web dan juga aplikasi untuk menyimpan data secara efisien. Nah, ini tuh merupakan pilihan yang populer untuk aplikasi berbasis web karena kecepatan, keamanan, serta kemudahan penggunaannya. Lalu yang ketiga ada Microsoft SQL Server, yang merupakan salah satu aplikasi database terbaik untuk proyek yang memproses data sensitif. Kelebihan ini ditunjukkan dengan fitur data discovery classification yang membantu mengelompokkan data public, private, dan juga umum. Nah, ini tuh bisa membuat merancang sistem keamanan berdasarkan sensitivitas data. Next slide. Selanjutnya ada hambatan dan juga tantangan dalam sistem manajemen basis data. Yang pertama, perangkat lunak dan juga perangkat keras yang mahal. Investasi awal untuk perangkat lunak di BMS yang berkualitas dan juga perangkat keras yang memadai bisa sangat tinggi. Nah, biaya ini tuh seringkali menjadi hambatan bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang baru mau mengimplementasikan sistem basis data yang efektif. Kemudian, biaya pemrosesan data yang sangat tinggi. Pengolahan data dalam jumlah besar memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dalam hal komputasi maupun penyimpanan. Nah, biaya ini tuh termasuk biaya listrik, pendinginan, dan juga pemeliharaan perangkat keras yang dapat menjadi beban finansial yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, ada kualitas data yang rendah. Jika data yang dimiliki itu tidak akurat, tidak konsisten, dan juga tidak lengkap, itu tuh bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, kualitas data ini mengharuskan perusahaan untuk menginvestasikan waktu dan juga sumber daya dalam pembersihan data. Kemudian yang keempat ada kurangnya ahli database. Kurangnya profesional yang terampil dapat mengakibatkan kesalahan dalam desain, pengelolaan, dan pemeliharaan basis data. Dan yang kelima ada keamanan data. Dengan adanya serangan cyber, pencurian data, dan juga kebocoran informasi, ini tuh dapat merugikan reputasi dan juga merusak kepercayaan dari pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah yang tepat guna keamanan yang kuat untuk melindungi data. Next slide. Yang adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan juga mengakses basis data dengan cara praktis dan juga efisien. Nah, tipe database terdiri dari sistem gambar, angka, video, dan file. Contoh database yaitu Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, dan lain-lain. Sistem ini sangat penting dalam sistem informasi manajemen karena bisa membantu mengelola bisnis dan organisasi. Database juga mampu menyimpan informasi secara sistematis sehingga memudahkan dalam mengendalikan suatu program komputer yang mendapatkan catatan pada sistem tersebut. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami serahkan ke kelompok selanjutnya.
Oke, baik. Teman-teman kelompok yang tadi telah mempresentasikan materinya, kita akan langsung lanjut ke kelompok selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya. Untuk kelompok saya selanjutnya, siapa yang akan melakukan share screen teman-teman semuanya? Silakan guys. Untuk kelompok terakhir, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau melakukan share screen teman-teman? Udin, Pak. Udin, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan sistem. Kepada yang terhormat dosen pengampu Muhammad Ikhwan, SPD, MPD. Nah, di sini next. Nah, di sini ada anggota kelompok dari kelompok 7 yang akan memperkenalkan diri. Nama saya Windy Febrianti dengan NIM 1712423012. Beserta rekan-rekan saya yaitu Saya Syakila Mawar Shantika dengan nomor NIM 17124230004. Saya Nita Nurlaili dengan NIM 171214230032. Saya Amiluddin Lesmana dengan NIM 17124230050. Saya Nazaruddin Asani dengan NIM 17124230055. Oke, selanjutnya ada Ika Nurjana 171214230005. Next. Oke, di sini saya yang akan membacakan materi mengenai perencanaan pengembangan sistem, di mana ada pengertian perencanaan dan langkah-langkah perencanaan, yaitu analisis kebutuhan pengguna dan organisasi, dan penentuan tujuan sistem, dan terakhir penyusunan rencana proyek. Next. Wendy, sebentar.
si Ike ini kenapa kok nggak memperkenalkan diri? Sudah tidak ada, sudah tidak masuk atau gimana, Vindi? Saya tidak tahu, Pak. Soalnya nggak ada suaranya juga. Tapi Mungkin Ike, jaringannya apa ya, Pak? tapi Ike hadir nggak? Sebentar ya, Pak. Ike agak jaringannya Pak agak terkendala. Oh, tapi tadi sudah bergabung ya berarti ya? Iya, lagi Oke. usaha untuk join lagi. Oke. Oke, siap. Silakan dilanjutkan, Windy. Oke, lanjut. Ini ada pengertian perencanaan pengembangan sistem, di mana perencanaan pengembangan sistem itu adalah pertama yang sangat penting ketika kita ingin membuat sistem informasi baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Nah, tujuan dari perencanaan ini adalah agar sistem yang akan dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi dengan baik. Lalu ada menurut para ahli, yaitu pertama ada Kendall and Kendall 2003, di mana perencanaan ini mengembangkan sistem adalah serangkai aktivitas yang melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi untuk menghasilkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Mengembangkan sistem ini mencangkup analisis, desain, sistematis, dan pemeliharaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisien organisasi. Lalu ada Raymond McLeod, yaitu dia mendefinisikan perencanaan pengembangan sistem sebagai suatu pendekatan sistematis dalam menilai kebutuhan informasi, organisasi, dan merancang sistem yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pengembangan sistem ini menekankan pentingnya keterlibatan penggunaan serta penyesuaian sistem terhadap perubahan lingkungan dan teknologi. Oke, boleh di next slide. Nah, lalu ada langkah-langkah perencanaan, yaitu yang pertama analisis kebutuhan pengguna dan organisasi. Nah, analisis kebutuhan pengguna adalah proses pengumpulan informasi untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Nah, proses ini penting untuk merancang sistem yang relevan dan efektif, meliputi identifikasi stakeholder, di mana mengidentifikasi siapa saja yang akan terpengaruh oleh sistem baru, termasuk pengguna akhir, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, pemahaman tentang siapa yang akan terlibat sangat penting dalam pengumpulan kebutuhan yang relevan. Lalu yang kedua itu pengumpulan data kebutuhan. Nah, melakukan pengumpulan informasi mengenai kebutuhan pengguna dan organisasi melalui berbagai metode seperti wawancara. Nah, wawancara ini seperti berbicara langsung dengan pengguna untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Lalu ada survei dan kuesioner, di mana ini bertugas untuk mengedarkan formulir untuk mengumpulkan data dari sekelompok pengguna. Lalu ada observasi. Observasi ini untuk mengamati cara pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini melibatkan sekelompok pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menggali lebih dalam mengenai kebutuhan sistem. Lalu ada dokumentasi kebutuhan. Nah, mengorganisasi dan mendokumentasikan semua informasi yang dikumpulkan dalam format yang jelas dan terstruktur. Dokumen ini biasanya mencangkup spesifikasi fungsional yang menjelaskan apa yang sistem itu harus lakukan. Nah, lalu ada juga spesifikasi non-fungsional, di mana ia menjelaskan bagaimana sistem harus beroperasional, misalnya kinerja, keamanan, dan kegunaan. Next. Nah, lalu ada penentuan tujuan sistem. Nah, setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah berikut ini adalah dia tuh menunjuk
dia tuh menentukan tujuan yang jelas untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, tujuannya ini harus spesifik, di mana dia tuh menetapkan hasil yang diinginkan secara rinci. Lalu ada terukur. Nah, ini tuh mampu diukur untuk menilai keberhasilan sistem ini setelah diimplementasikan. Nah, lalu dapat dicapai. Dengan ini kita harus memastikan nih tujuan yang relatif sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Lalu ada relevan, di mana cara ini tuh harus sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis dalam organisasi. Lalu ada berkala. Nah, dia ini menempatkan timeline untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga itu ada penyusunan rencana proyek pengembangan. Nah, setelah kita menetapkan tujuan, nah langkah ini tuh adalah menyusun rencana proyek yang mencakup. Misalnya, kita harus membuat jadwal proyek. Nah, di mana menentukan waktu yang kita butuhkan untuk setiap fase pengembangan, seperti analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Nah, penggunaan alat manajemen proyek ini seperti Gantt chart dapat membantu dalam penjadwalan. Nah, lalu ada sumber daya yang diperlukan, termasuk sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia itu kayak tim pengembang, analisis sistem, dan staf pendukung lainnya. Lalu ada perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat lainnya yang diperlukan. Nah, lalu ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini adalah alat yang untuk platform pengembangan yang akan kita gunakan nanti. Nah, lalu ada anggaran, di mana anggaran ini tuh kayak estimasi biaya yang diperlukan untuk menyesuaikan proyeknya. Nah, lalu ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini tuh mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek, seperti keterlambatan, terus anggaran yang tidak mencukupi, atau perubahan kebutuhan. Nah, dengan penyusunan rencana mitigasi ini untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Lalu ada metodologi pengembangan, yaitu waterfall. Waterfall ini dia itu kayak pendekatan linear, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melakukan tahap berikutnya. Nah, lalu ada Agile, di mana Agile ini tuh kayak pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan untuk perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Nah, lalu ada iteratif, di mana iteratif ini tuh kayak kita mengembangkan sistem dalam siklus yang di setiap iterasi ini meningkatkan dan memperbaiki sistem yang ada. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada implementasi sistem basis data. Pengertian implementasi sistem basis data adalah proses pengembangan dan penggunaan database untuk mengelola, menyimpan, dan mengambil data secara efisien dalam suatu sistem informasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan komponen utama untuk memastikan bahwa data dapat diakses dengan cepat, aman, dan terstruktur dengan baik. Boleh di next? Nah, manfaat implementasi sistem basis data ini ada apa aja sih? Yang pertama ada penyimpanan data yang terstruktur. Sistem basis data memungkinkan data disimpan secara terstruktur dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Hal ini memudahkan pengorganisasian dan pengelolaan data secara efisien, serta memastikan bahwa data dapat diakses dan dipahami dengan mudah. Yang kedua, ada akses data yang cepat dan efisien.
Sistem basis data dirancang untuk memungkinkan pengambilan data dengan cepat menggunakan perintah SQL. Hal ini membantu pengguna atau aplikasi untuk akses dan memodifikasi data secara efisien. Yang ketiga ada integritas dan konsisten data. Implementasi basis data memastikan integritas dan data dengan menerapkan aturan validasi seperti primary key, forgotten key, dan unique constraint, yaitu yang membantu menjaga konsistensi data, menghindari data yang saling bertentangan atau berulang. Yang keempat ada keamanan data. Sistem basis data modern memiliki fitur keamanan yang kuat, seperti enkripsi, autentikasi pengguna, dan hak akses terbatas. Hal ini memungkinkan organisasi untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan mengelola siapa yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus data tertentu. Boleh di next? Selanjutnya ada mendukung multi-user, kemudahan backup dan recovery, analisis dan pelaporan yang mudah, kemudahan pemeliharaan data. Boleh di next? Lalu, ada tahapan implementasi sistem basis data. Ada perencanaan basis data yang membuat model konseptual dengan entity relationship diagram, kemudian merancang model logis dan fisik yang siap diimplementasikan. Yang kedua ada pemilihan DBMS, memilih software database management system seperti MySQL dan lain-lain. Yang ketiga ada normalisasi data, yaitu menghilangkan redundansi dan memastikan integritas data dengan teknik normalisasi. Yang keempat ada implementasi database, membuat tabel, indeks, dan relasi DBMS, serta memasukkan data ke dalam sistem. Yang kelima ada pengujian dan optimasi, menguji performa dan konsistensi data, serta mengoptimalkan query dan konfigurasi DBMS. Yang terakhir ada keamanan dan backup, menyediakan akses yang aman melalui otorisasi pengguna dan enskripsi serta melakukan backup recovery data secara teratur. Boleh di next. Nah, komponen-komponen apa aja sih yang ada dalam sistem basis data? Yang pertama ada data yang pastinya. Informasi yang disimpan dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Selanjutnya ada DBMS, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS bertanggung jawab untuk menyimpan, modifikasi, dan mengelola data. Yang ketiga ada SQL, atau yang dikenal dengan Structured Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data, seperti untuk membuat atau mengambil, memperbaharui, dan menghapus data. Dan yang terakhir ada user interface, antarmuka yang digunakan oleh pengguna atau aplikasi untuk mengakses basis data baik melalui GUI maupun perintah langsung SQL. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada desain basis data. Desain perancangan struktur basis data. Proses ini melibatkan penentuan bagaimana data akan disusun dalam sistem. Struktur dasar biasanya meliputi tabel, kolom atau field, lalu baris atau record, dan relasi antar tabel. Tabel-tabel ini berisi informasi terkait yang saling terhubung untuk membentuk basis data yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada skema tabel dan relasi antar entitas. Skema tabel merupakan rancangan tabel yang berisi kolom-kolom untuk menyimpan atribut tertentu dari suatu data. Misalnya tabel mahasiswa dengan atribut NIM, nama, alamat, dan jurusan. Lalu relasi antar entitas. Ini mengacu pada hubungan antar tabel atau entitas. Misalnya tabel mahasiswa dapat dihubungkan dengan tabel mata kuliah melalui relasi mengambil yang menjelaskan mahasiswa mana yang mengambil mata kuliah tertentu. Lalu selanjutnya ada normalisasi data.
Normalisasi adalah proses pengaturan data dalam tabel-tabel baris data untuk mengurangi redundansi dan memastikan bahwa data dikelola secara efisien. Tujuan utama dari normalisasi adalah untuk memisahkan data ke dalam tabel yang lebih kecil sehingga satu data tidak disimpan di lebih dari satu tempat. Hal ini juga membantu dalam meminimalisasi anomali saat memasukkan, memperbarui, atau menghapus data. Terdapat beberapa bentuk normalisasi seperti first form, first normal form atau 1NF, lalu second normal form atau 2NF, dan third normal form atau 3NF, yang masing-masing memiliki aturan spesifik untuk pengaturan data. Untuk contohnya ada di sebelah kiri, yang bagian A adalah data yang sebelum belum dinormalisasi, lalu bagian B dan C adalah data yang sudah dinormalisasi. Oke, selanjutnya ada entry relationship diagram. Entry relationship entity relationship diagram adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan struktur basis data dan relasi antar entitas. IRD menampilkan entitas seperti tabel di bawah dan hubungan antar entitas tersebut. Setiap entitas biasanya representasikan sebagai persegi panjang dan relasi antar entitas digambarkan sebagai garis yang menghubungkannya. IRD membantu desainer dan pengembang basis data untuk memetakan secara grafis bagaimana data saling terkait sehingga memudahkan proses desain dan komunikasi antar tim pengembangan. Selanjutnya itu ada indeks data. Indeks adalah struktur data yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan pengambilan data dari basis data. Untuk indeks sendiri kurang lebih kita sudah mempelajarinya apa itu indeks ya di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah manajemen arsip. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan pengelolaan basis data. Pemeliharaan dan pengelolaan basis data yang efektif sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan data. Di sini udah ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memelihara dan mengelola basis data. Pertama ada backup data. Backup data ini tuh langkah pertama yang krusial dalam menjaga integritas dan ketersediaan data. Dilakukan dengan cara mencadangkan data secara rutin, misalkan harian atau mingguan, tergantung pada seberapa sering data diperbarui. Selanjutnya ada pengelolaan user access. Ini kita dapat menentukan hak akses berdasarkan peran pengguna, misalkan administrator itu punya akses penuh, sementara pengguna biasa itu cuma bisa melihat data tertentu. Dan terakhir ada optimasi kerja. Dilakukan dengan cara meninjau dan mengoptimalkan query SQL untuk mengurangi waktu eksekusi. Bisa menggunakan teknik seperti menghindari penggunaan subquery yang berlebihan. Menambahkan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian atau pengurutan juga dapat mempercepat akses ke data, tetapi perlu diingat bahwa terlalu banyak indeks dapat memperlambat operasi penulisan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada keamanan dan proteksi basis data. Boleh di next. Nah, apa itu strategi perlindungan data? Strategi perlindungan data adalah serangkaian tindakan dan proses untuk melindungi informasi sensitif organisasi dari kehilangan data dan korupsi. Prinsip-prinsipnya sama dengan prinsip perlindungan data untuk melindungi data dan mendukung ketersediaan data. Nah, jadi ini tuh nggak hanya mencakup perlindungan data doang dari akses yang nggak sah gitu ya, tetapi ini juga mastiin bahwa data itu tetap tersedia dan dapat diakses ketika diperluin gitu. Dengan kata lain, dari strategi ini adalah kayak ngejaga integritas gitu, kerahasiaan juga, sama ketersediaan data yang penting gitu bagi suatu organisasi. Nah, terus untuk memenuhi prinsip-prinsip ini ada 3 gitu ya. Yang pertama itu ada keamanan data, yang dimana
Ini tuh melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, korupsi, atau pencurian di seluruh siklus gitu. Lalu yang kedua itu ada ketersediaan data. Nah, ketersediaan data ini memastikan data penting tersedia itu untuk operasi bisnis atau yang lainnya gitu. Bahkan selama pelanggaran data ini juga kayak ada serangan malware atau ransomware gitu. Lalu yang terakhir itu kontrol akses. Kontrol akses ini eh, ngebuat data penting itu hanya dapat diakses oleh karyawan atau yang membutuhkannya gitu, dan eh, nggak mereka itu nggak apa ya, kayak yang nggak ngebutuhin gitu juga. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada komponen kunci dari strategi perlindungan data. Yang pertama ada manajemen siklus proses data. Nah, jadi manajemen siklus data ini bisa dibilang juga jadi DLM gitu. Nah, DLM ini adalah pendekatan yang ngebantu mengelola data organisasi sepanjang siklus hidupnya, mulai dari entry data hingga penghancuran data. Nah, sistem ini tuh misahin data ke dalam beberapa tahapan berdasarkan kriteria yang berbeda dan bergerak melalui tahapan-tahapan ini gitu. Nah, saat menyelesaikan tugas atau persyaratan yang berbeda. Lalu dari fase DLM ini kayak ngeliputin pembuatan data, penyimpanan data, berbagi, dan penggunaan data gitu. Selanjutnya yang kedua, kontrol manajemen akses data. Akses ini tuh kayak ngebantu buat mencegah akses penggunaan atau transfer data yang sensitif, yang enggak sah gitu, dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses jenis data tertentu. Nah, selanjutnya enkripsi data. Nah, ini melibatkan konversi data dari bentuk aslinya yang dapat dibaca menjadi versi yang dikodekan menggunakan algoritma enkripsi. Proses ini tuh juga ngebantu mastiin bahwa meskipun orang yang nggak berwenang gitu mengakses data, mereka nggak bakal dapat paham atau menggunain datanya gitu tanpa kunci deskripsinya. Nah, selanjutnya ada manajemen resiko data. Buat ngelindungin data mereka, kayak misalkan suatu organisasi itu harus terlebih dahulu tahu nih resikonya apa gitu. Nah, manajemen risiko data melibatkan melakukan penilaian audit atau risiko penuh terhadap data organisasi buat memahami jenis data apa yang dimiliki gitu. Di mana data disimpan dan siapa yang memiliki akses ke data tersebut. Selanjutnya ada pencadangan dan pemulihan data. Pencadangan data dan pemulihan melibatkan pembuatan atau pembaruan lebih banyak salinan file secara berkala, terus juga nyimpennya itu di satu atau lebih di lokasi terpencil, dan menggunakan salinan untuk melanjutkan operasi bisnis jika terjadi kehilangan data karena kerusakan file, korupsi, terus serangan cyber atau bencana alam. Nah, selanjutnya manajemen penyimpanan data. Jadi contohnya tuh kayak setiap kali organisasi mindahin data, mereka tuh pasti kan bakal memerlukan keamanan yang kuat gitu ya. Nah, kalau nggak kan pasti mereka berisiko gitu, kayak bisa ngalamin kehilangan data gitu, ancaman dunia maya juga, dan potensinya besar gitu ya. Terus selanjutnya ada respon insiden. Nah, respon insiden ini lebih apa ya, kayak lebih mengacu pada proses sama teknologi suatu organisasi gitu buat mendeteksi dan menanggapi ancaman cyber. Nah, tujuannya juga kayak buat mencegah juga sih, sama kayak yang tadi. Terus kayak meminimalkan juga biaya dan gangguan bisnis yang diakibatkan oleh serangan cyber tersebut gitu.
Lalu ada kebijakan dan prosedur perlindungan data. Nah, kebijakan perlindungan data ini ngebantu suatu organisasi buat menguraikan pendekatan mereka terhadap keamanan data dan privasi data. Dan yang terakhir itu standar dan kepatuhan peraturan. Contohnya tuh kayak pemerintah dan otoritas lainnya kayak udah sadar gitu pentingnya perlindungan data ini gimana, dan mereka juga udah menetapkan standar serta undang-undang perlindungan data yang harus dipenuhi perusahaan untuk berbisnis dan dengan pelanggan gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada perlindungan data vs keamanan data gitu. Perlindungan data dan keamanan data mencakup privasi data. Privasi data berfokus pada kebijakan yang mendukung prinsip umum bahwa seseorang itu harus memiliki kendali atas data pribadi mereka gitu. Nah, jadi privasi data ini berfungsi sebagai prinsip dasar yang melindungi hak individu gitu, sehingga mereka itu bisa ngerasa aman mengenai informasi pribadi mereka. Dengan kata lain, contoh apa ya, kayak suatu organisasi itu harus menghormati dan melindungi data pribadi serta memberikan transparansi mengenai praktek pengelolaan data yang mereka lakukan. Boleh di next? Oke, selanjutnya bakal dilanjutin oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pengelolaan kapasitas dan performa basis data. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan basis data. Kita awali dengan perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini melibatkan pengukuran jumlah data yang akan disimpan dalam basis data serta perkiraan pertumbuhan data di masa mendatang. Pengelolaan kapasitas yang baik memastikan bahwa basis data memiliki cukup ruang untuk menyimpan data sekarang dan di masa depan tanpa mempengaruhi kinerja. Lalu selanjutnya ada skalabilitas. Dalam banyak kasus, kebutuhan penyimpanan data dapat meningkat seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem yang dapat diskalakan secara baik. Baik secara vertikal, seperti menambahkan sumber daya hardware seperti CPU atau RAM ataupun ROM. Lalu, ataupun secara horizontal, yaitu menambahkan server untuk membagi beban kerja. Lalu selanjutnya ada backup dan replikasi. Bagian penting dari pengelolaan kapasitas adalah menyimpan cadangan data secara rutin dan memastikan adanya replikasi data ke tempat lain untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem ataupun serangan dari luar. Lalu selanjutnya ada monitoring data performa sistem basis data. Monitoring performa melibatkan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja sistem basis data untuk memastikan respon yang cepat dan penggunaan sumber daya yang efisien. Alat monitoring basis data ada berbagai alat yang bisa digunakan untuk memantau performa basis data, seperti MySQL, Performance Schema, SQL Server Profiler, atau Oracle Performance Monitoring Tools. Alat-alat ini memberikan metrik penting seperti waktu respon query, penggunaan CPU, I/O disk, dan jumlah koneksi. Oke, selanjutnya ada optimalisasi performa basis data. Optimalisasi query salah satu cara utama untuk meningkatkan performa basis data adalah dengan mengoptimalkan query yang dijalankan. Query yang dirancang dengan buruk bisa memperlambat sistem, terutama pada basis data dengan banyak data. Teknik optimalisasi melibatkan penulisan ulang query untuk meminimalkan waktu eksekusi. Ada berbagai macam teknik untuk optimalisasi query. Yang pertama, penggunaan indeks untuk mempercepat pencarian. Lalu selanjutnya ada query caching untuk mempercepat akses data yang sering digunakan. Oke, selanjutnya ada perencanaan kapasitas jangka panjang dan ketersediaan data. Perencanaan kapasitas jangka panjang tidak hanya melibatkan kebutuhan saat ini, tetapi juga kebutuhan di masa depan. Organisasi harus melakukan perkiraan pertumbuhan data berdasarkan tren penggunaan dan pertumbuhan bisnis. Proyeksi pertumbuhan data melibatkan analisis tren masa, lalu dan pola pertumbuhan data untuk memperkirakan kapan dan seberapa besar penambahan kapasitas akan diperlukan.
Lalu ada pemanfaatan cloud storage. Cloud storage. Pemanfaatan cloud storage, banyak organisasi sekarang menggunakan solusi berbasis cloud untuk menangani pertumbuhan data karena cloud dapat dan dengan mudah diskalakan dan memungkinkan penambahan kapasitas tanpa perlu membeli hardware yang baru. Lalu ada pengelolaan ketersediaan basis data. Yang pertama ada high availability atau HA. Sistem basis data perlu memiliki kemampuan ketersediaan tinggi untuk mengurangi downtime. Ini melibatkan penggunaan cluster server atau teknik failover di mana jika satu server gagal, server lain langsung mengambil alih untuk memastikan operasional tetap berjalan. Lalu ada replikasi data atau menyalin data. Lalu ada disaster recovery planning atau perencanaan untuk pemulihan data dalam kasus bencana atau kerusakan yang sistem sangat penting untuk mengelola kapasitas dan performa jangka panjang. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Udin. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja hal-hal yang harus kita buat, hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita memerlukan yang namanya analisis kebutuhan sistem. Nah, tujuan dari analisis kebutuhan sistem ini apa sih? Jadi dengan analisis ini kita bisa memahami apa saja yang diinginkan juga dibutuhkan oleh sistem yang akan kita bangun. Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui hal tersebut. Boleh di next slide? Oke, jadi cara kita mengetahuinya adalah yang pertama wawancara. Kita bisa melakukan wawancara ke pihak-pihak yang memang akan diuntungkan dengan adanya sistem tersebut. Kita bisa bertanya apa masalah utama yang dihadapi dalam sistem, terus fitur-fitur apa saja yang mereka inginkan, lalu proses kerja yang diharapkan mereka itu dari sistem baru ini apa. Lalu yang kedua ada observasi. Nah, observasi ini kita bisa melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa melihat dari interaksi penggunanya, terus bisa melihat sistem ini berjalan ketika digunakan itu gimana. Terus yang ketiga itu ada survei atau kuesioner. Nah, survei ini kita bisa ngasih ke orang-orang yang emang berkepentingan dalam hal ini untuk mengumpulkan pendapat-pendapat mereka apa saja sistem yang dibutuhkan dan bagaimana sistem itu bekerja. Lalu berikutnya ada studi dokumentasi. Nah, studi dokumentasi ini kita yang membuat sistem harus menelaah juga dokumen-dokumen yang ada seperti laporan kerja, alur kerja, atau emang dokumen sistem yang mendapatkan pemahaman untuk kita bisa mengembangkan sebuah sistem yang baru. Terus yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Nah, kita bisa nih mengumpulkan orang-orang berkepentingan dalam satu ruangan, lalu kita tanya satu-satu dan mendiskusikan apa sih sebenarnya sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Oke, boleh di next slide. Oke, berikutnya ada identifikasi kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama fungsional, yang kedua non-fungsional. Apa sih kebutuhan fungsional? Jadi, kebutuhan fungsional ini lebih ke arah fitur-fitur yang memang seharusnya ada di sebuah aplikasi. Pada contohnya, sistem yang dibuat itu harus bisa menambahkan, mengedit, terus menghapus. Sistem juga harus ada pencarian di mana kita bisa mencari sebuah nama perusahaan atau tanggal atau ID. Terus kita juga sistem ini juga harus bisa, kalau sekarang kan ada fitur yang misalnya kayak download PDF atau download sebagai Excel kayak gitu. Jadi sistem fungsional tuh fitur-fitur dasar yang memang seharusnya ada di sebuah aplikasi atau manajemen informasi ini. Lalu berikutnya ada kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini yaitu batasan-batasan teknis yang memang harus dipenuhi oleh sebuah sistem.
ini mencakup hal-hal yang kayak keamanan, terus ketersediaan, apakah sistem ini bisa tersedia 7/24 dengan apa namanya? Dengan kinerja yang maksimal, terus skalabilitasnya sistem ini harus bisa menangani peningkatan jumlah pengguna dengan performa yang tetap lancar. Jadi digunakan oleh berapa orang pun sistem ini harus bisa menunjang kinerja mereka. Lalu ada kemudahan penggunaan. Nah, pasti kita ketika menggunakan sistem yang bisa digunakan dengan mudah itu enak dibanding sistem yang ribet, harus banyak mengeklik tombol untuk bisa menggunakannya. Jadi sebuah sistem ini harus mencakup kebutuhan non-fungsional, kebutuhan-kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, boleh di next slide. Nah, ini contoh ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen. Jadi seorang perusahaan ingin membangun sistem informasi manajemen untuk mengelola data karyawan. Langkah yang digunakan itu yang pertama pengumpulan informasi. Jadi tim IT dari perusahaan tersebut mewawancarai staf HR untuk memulai proses pengelolaan data karyawan saat ini dan apa saja yang ingin diotomatisasi. Terus yang berikutnya ada identifikasi kebutuhan. Nah, berdasarkan wawancara yang tadi udah dilakukan di awal, maka ditemukan bahwa sistem perlu memiliki fungsi pencarian data karyawan, pembuatan laporan otomatis, serta harus bisa diakses oleh beberapa pengguna sekaligus tanpa lambat. Ini yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pertama kita nyari tahu dulu informasi ke orang-orang yang berkepentingan, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, baru kita jadikan sebagai bahan untuk membuat sistem informasi yang baru. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Muhammad Ikhwan SPD MPDL serta rekan-rekan sekalian. Semoga materi mengenai pengembangan sistem yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pentingnya perencanaan dan implementasi yang baik dalam sistem informasi manajemen. Sekian presentasi dari kelompok 7, saya kembalikan ke Pak Ikhwan. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 6 dan juga kelompok 7 yang telah melakukan presentasi, teman-teman semuanya. Teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai sistem informasi pengolahan data, teman-teman, ataupun sistem informasi manajemen, teman-teman semuanya. Dalam sistem informasi manajemen, dia selalu berkaitan dengan yang namanya sistem informasi pengolahan data, teman-teman semuanya. Kenapa Pak kok sistem informasi manajemen ini selalu berkaitan dengan sistem informasi pengolahan data? Utami boleh di mute dulu. Oh iya Pak, izin Pak, saya baru join karena tadi ada masalah di HP-nya mati. Oke, nggak apa-apa Utami. Boleh di mute ya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Nah, teman-teman semuanya, untuk aplikasi pengolahan data, kenapa dia itu sangat berkaitan sekali dengan sistem informasi manajemen? Karena dalam aplikasi pengolahan data, teman-teman semuanya, kita nanti diminta untuk mengumpulkan sebuah data, teman-teman semuanya, ataupun memasukkan sebuah data, dan nanti datanya akan dilakukan kalkulasi untuk menghitung data-data tersebut sehingga nanti akan disajikan data yang memang data yang siap digunakan, teman-teman semuanya, ataupun data yang bersifat informatif, teman-teman semuanya. Seperti itu. Itulah aplikasi pengolahan data. Pertanyaannya, Pak, kita belajar SIM, apakah kita belajar aplikasi pengolahan data? Tentunya belajar, teman-teman ya. Lalu belajarnya bagaimana Pak untuk aplikasi pengolahan data? Untuk aplikasi pengolahan data itu teman-teman semuanya sudah pelajari semuanya pada mata kuliah aplikasi komputer 2, teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi di aplikasi komputer 2 teman-teman semuanya kan membuat sebuah aplikasi pengolahan data, betul? Teman-teman semuanya? Teman-teman semuanya membuat aplikasi untuk input data absensi, kalian membuat aplikasi input data stok toko, kalian membuat aplikasi input data apalagi itu data file manager, data
apa namanya, ada data kearsipan, lalu ada data kepegawaian dan lain sebagainya. Itu adalah aplikasi input data teman-teman semuanya. Nah, dari aplikasi input data tersebut nanti datanya dikalkulasi teman-teman semuanya ya. Setelah data dikalkulasi barulah nanti akan hadir data yang memang siap digunakan teman-teman semuanya. Nah, seperti itu. Rangkaian kejadian ataupun rangkaian hal yang kita lakukan untuk menginput aplikasi untuk membuat sebuah aplikasi untuk sistem informasi manajemen teman-teman semuanya itu dibuat dalam sebuah metode. Apa metodenya? Metodenya adalah DBMS. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman kelompok 6 dan juga kelompok 7. Apa itu DBMS, teman-teman semuanya? Silakan. Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin kelompok 6 atau kelompok 7 yang tadi merasa presentasi, apa itu DBMS? Tadi DBMS kan sempat dijawab ya. Tapi tadi sempat dipresentasiin ya. Apa tadi? DBMS itu apa sih, teman-teman? Software ya, Pak? DBMS software. Bisa jadi. Apa itu DBMS, teman-teman semuanya? DBMS, Pak, dia bilang masih sayang. Alah, itu bullshit ya, teman-teman semuanya ya. Itu bohong ya. Kalau dia bilang masih sayang ya. Apa, teman-teman semuanya? DBMS. Izin menjawab, Pak. Silakan, Kila. DBMS itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database. DBMS juga bertanggung jawab untuk menyimpan, memodifikasi, dan mengelola data. Oke. Bisa jadi, teman-teman semuanya. Nah, DBMS itu apa, Pak? DBMS adalah singkatan dari Database Management. Apa? S-nya? Sistem. Sistem. Apa itu database management system? Database management system adalah sebuah sistem untuk menyimpan sebuah database dan mengolah sebuah database, teman-teman semuanya. Ada beberapa tahapan untuk membuat sebuah DBMS, teman-teman semuanya. Apa yang dilakukan, Pak, untuk membuat sebuah DBMS, Pak? Nah, untuk membuat sebuah sistem database, teman-teman semuanya, yang pertama yang harus dilakukan apa? Apakah langsung buat aplikasinya atau bagaimana, teman-teman semuanya? Ketika kita ingin membuat sebuah basis data management system, teman-teman semuanya, yang kita lakukan yang pertama adalah kita harus merancang aplikasinya dulu. Ini kalau teman-teman mau catat boleh karena ini berkaitan dengan UTS nanti, ya. Seperti itu. Nah, kita harus merancang aplikasinya terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Kenapa, Pak, kok merancang aplikasinya terlebih dahulu? Karena aplikasi yang dibuat itu harus sesuai dengan kebutuhan orang-orang, teman-teman semuanya. Harus sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat, teman-teman semuanya. Karena apa? 80% dari 80% dari sebuah startup, teman-teman semua, dari 80% dari kemunduran sebuah startup itu karena aplikasi-aplikasi yang dibuatnya itu bukan aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, teman-teman semuanya. Seperti itu. Maka kita harus mempelajari dulu kira-kira apakah masyarakat butuh ataupun tidak dengan aplikasi kita, ataupun dalam bahasa researchnya adalah mengenali kebutuhan pasar, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Kita harus mengenali kebutuhan pasar, dan ketika mengenali kebutuhan pasar itu harus didasari dengan yang namanya problem solving. Ada masalah apa di luar sana? Lalu ketika ada masalah di luar sana, kita baru membuat aplikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, teman-teman semuanya. Contohnya, Pak, ternyata ada rumah sakit. Rumah sakitnya ini dia sering sekali kehabisan stok dan banyak pasiennya yang mengeluhkan ketika obatnya itu kehabisan stok, rumah sakit tidak buru-buru untuk melakukan restock. Kalau seperti itu, saya bisa nggak sih, Pak, buat aplikasi untuk input data stok? Jadi nanti ketika stoknya sudah mulai menipis, nih apoteker ataupun orang-orang rumah sakit itu dapat mengetahui stoknya itu menipis. Bisa nggak, Pak? Itu sangat bisa, teman-teman semuanya. Dan itu berbasis dari problem, berbasis dari permasalahan.
Lalu apa lagi teman-teman contohnya? Contohnya dulu orang-orang kalau mau pesan Gojek ataupun kalau mau pesan ojek itu harus ke pangkalan. Tapi kalau sekarang sudah sangat mudah dengan adanya Gojek, teman-teman semuanya, ya. Lalu ada apa lagi, Pak? Ada banyak sekali, teman-teman semuanya. Dulu orang-orang itu kalau mau belanja harus ke Tanah Abang, harus sempit-sempitan, harus desak-desakan. Kalau sekarang apakah tidak perlu? Tidak perlu ya. Sekarang ada aplikasi yaitu online store, teman-teman semuanya. Seperti itu. Itu adalah perancangan aplikasi, ya. Aplikasi itu harus dirancang sesuai dengan kebutuhan konsumen ataupun kebutuhan pasar dan harus bersifat problem solving ataupun penyelesaian masalah, bukan aplikasi dengan masalah yang diada-adakan, teman-teman semuanya. Kayaknya ini ada masalah deh, enggak gitu teman-teman semuanya ya. Jadi memang benar-benar ada masalah yang terjadi. Nah, aplikasi ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi bagus, lihatlah dari masalah dulu yang ada. Masalah apa yang ada di sekitar kalian. Nah, setelah itu baru dibuatkan aplikasi sebagai penyelesaian masalahnya, teman-teman semuanya. Seperti itu. Lalu yang kedua, Pak, setelah nanti aplikasinya direncanakan, apa yang dilakukan, Pak? Ketika aplikasi sudah dirancang, apa yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan adalah membuild aplikasi tersebut ataupun membuat aplikasi tersebut, teman-teman semuanya. Nah, ketika teman-teman semuanya membuat aplikasi, dimulai dari membuat prototipe, ya, lalu mulai untuk membuat sistem aplikasinya itu seperti apa, mulai membuat back-end aplikasinya seperti apa. Kalau teman-teman masih nggak tahu back-end aplikasi itu adalah sistem belakang aplikasinya ataupun sistem yang membuat aplikasi itu bisa berjalan, teman-teman semuanya. Kalau front-end aplikasi itu seperti apa, Pak? Front-end aplikasi itu adalah tampilan depannya, teman-teman semuanya ya. Seperti kalau teman-teman semuanya lihat WhatsApp, tampilan depannya kan hijau, berbentuk chat dan lain sebagainya. Itu adalah front-end. Lalu back-end-nya seperti apa, Pak? Back-end-nya adalah sebuah sistem yang membuat ketika kalian itu melakukan chatting, itu sampai pesannya ke orang lain. Nah, itu adalah back-end-nya, sistemnya, teman-teman semuanya. Seperti itu, ya. Nah, kalian harus merencanakan juga, kalian harus buat juga aplikasinya, teman-teman semuanya. Jadi harus dibuat dari mulai prototipe sampai dengan selesai. Setelah itu apa yang dilakukan, Pak? Setelah itu yang dilakukan adalah barulah nanti akan ada yang namanya input data. Input data pada aplikasi tersebut, teman-teman semuanya. Setelah data di-input, datanya sudah masuk, apa yang dilakukan? Ingat, kalau aplikasi pengolahan basis data, setelah data masuk, nanti data akan diolah, ataupun dalam bahasa research adalah data itu dia akan dimanipulasi, teman-teman semuanya. Bagaimana, Pak, data itu bisa diolah? Ya, data ini mungkin akan diolah dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ada aplikasi input database. Dalam aplikasi input database tersebut, ya, dia menggunakan aplikasi stok toko. Jadi ketika ada barang keluar, nanti otomatis stok barangnya itu dikurangi oleh barang keluar. Lalu kalau ada barang masuk, maka stok barangnya akan ditambah barang masuk. Itu adalah salah satu bentuk dari pengolahan data, teman-teman semuanya. Lalu Pak, ada aplikasi, contohnya adalah aplikasi penjualan. Jadi kalau aplikasi penjualan untuk menghitung keuntungan penjualan, gampang aplikasinya, yaitu harga jual dikurangi harga beli, itu adalah aplikasi untuk penjualan, teman-teman semua. Jadi nanti aplikasi itu selain dia itu memasukkan database, dia juga harus untuk bisa diolah datanya, teman-teman semuanya ya, seperti itu. Lalu ada lagi yang terakhir, sebelum terakhir ya. Lalu selanjutnya Pak, setelah orang-orang itu melakukan manipulasi data ataupun setelah orang-orang itu melakukan pengolahan data, apa yang dilakukan, Pak? Yang dilakukan adalah melakukan research terhadap keamanan data, teman-teman semuanya. Apakah datanya sudah aman, ataukah sudah belum, apakah belum aman, dan lain sebagainya. Kalau belum aman, maka akan diperbaiki. Kalau sudah aman, maka dipertahankan. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah backup data, teman-teman semuanya. Apa itu backup data? Backup data itu adalah supaya data-data yang masuk dalam aplikasi tersebut bisa di-cover, tidak langsung hilang, teman-teman semuanya. Jadi ketika ada serangan dari luar untuk aplikasi tersebut, teman-teman semuanya, kita tidak terlalu
besar, kita tidak terlalu takut. Kenapa? Karena kita sudah memiliki backup data yang mumpuni, teman-teman semuanya. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pembuatan BDMS, teman-teman semuanya. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semuanya, ya, kita akan langsung beralih kepada UTS kita nanti, teman-teman semuanya. Jadi di UTS nanti, teman-teman, silahkan kalian untuk membuat kelompok. Ya, kelompoknya itu terdiri dari 3 orang, teman-teman semuanya. Ya, kelompoknya terdiri dari 3 orang. Silahkan kalian tentukan sendiri, ya, baik itu mau terdiri dari laki-laki dan perempuan ataupun yang lain dan lain sebagainya. Jadi silahkan nanti didiskusikan di kelasnya, ya. Jadi yang penting kelompoknya terdiri dari tiga orang. Sebentar, saya minum dulu. Nah, lalu apa lagi, Pak? Lalu, teman-teman semuanya, tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah teman-teman silahkan membuat sebuah rancangan. Ya, membuat sebuah rancangan sistem informasi manajemen berbasis BDMS, teman-teman semuanya. Seperti itu. Pak, maksudnya merancang ini saya harus kayak Applikom 2 gitu, Pak? Bikin sampai akhir? No, enggak ya. Ini merancang, bukan membuat aplikasinya. Paham teman-teman semuanya? Kalau membuat tuh sampai kelar kemarin ya, kayak kita menggunakan AppSheet, seperti kita kemarin itu menggunakan Excel dan bukan Excel ya, ketika kita menggunakan Access dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Itu ya, itu membuat. Tapi kalau merancang hanya yang pertama yang kalian lakukan adalah silahkan kalian cek terlebih dahulu kebutuhan pengguna, teman-teman semuanya. Apakah ada masalah di sekitaran kita? Ini yang poin-poin yang harus dimasukkan, teman-teman ya. Apakah ada kita, teman-teman semuanya, yang nanti masalah tersebut bisa di yang nanti aplikasi kita ini bisa menjadi solusi dari masalah tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, baru kita merancang aplikasinya. Kita buat aplikasi, kita akan merancang aplikasinya, teman-teman semuanya. Apakah aplikasi, bukan aplikasi ya, sistem. Apakah sistem tersebut nanti bisa untuk memperbaiki problem yang memang sudah terjadi, teman-teman semuanya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman semuanya membuat sebuah prototipe dari aplikasi tersebut. Maksudnya prototipe ini seperti apa, Pak? Apakah aplikasinya harus sudah jadi? Tidak ya. Maksudnya prototipe ini hanya tampilan-tampilan awal saja. Tampilan-tampilan awal ini bisa kalian buat di Canva, di PowerPoint, di aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Figma dan lainnya seperti itu, teman-teman ya. Jadi seenggaknya ketika ada orang yang pengen tahu aplikasi bentuknya kayak gimana sih, udah ketahuan tuh bentuknya seperti apa luarannya. Paham teman-teman semuanya? Jadi nggak sampai buat aplikasinya ya, nggak sampai kalian harus buka AppSheet ataupun buka Microsoft Access, tapi hanya tampilannya saja. Seperti itu. Paham? Atau mau buat sekalian di AppSheet ataupun Access? Enggak, Pak. Oh, saya kayaknya tuh tren sekarang tuh geleng itu artinya iya ya. Bener nggak sih? Oh, berarti iya ya kalau geleng ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak. Saya kira tuh geleng itu kalau sekarang iya. Berarti oh iya semua iya Pak, bikin Pak, bikin aplikasinya gitu ya. Ya. Jadi yang pertama teman-teman semuanya harus menganalisis kebutuhan pengguna. Dilihat dulu nih, pengguna itu butuhnya apa. Dilihatnya dari mana, Pak? Dari Salah. dari masalah. Dilihat dulu masalahnya apa. Kira-kira aplikasi yang nanti kalian ingin rancang itu bisa mengakhiri masalah enggak? Seperti itu teman-teman semuanya ya. Lalu setelah itu, setelah nanti kalian buat permasalahannya, baru kalian nanti akan sebutkan manfaat-manfaat yang bisa diberikan oleh aplikasi yang kalian buat, teman-teman semuanya. Seperti itu. Nanti manfaat-manfaatnya dijabarkan, ya, dideskripsikan, teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, baru nanti kalian jelaskan sistem aplikasinya itu seperti apa. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Baru dijelaskan sistem aplikasinya, baru di bawahnya itu nanti ada gambar prototipenya. Paham?
Pak, prototipenya apakah harus bisa klik? No, nggak apa-apa ya, Bunda. Cuma bentuknya gambar doang juga ya, teman-teman semuanya. Asalkan gambarnya jangan pakai Google. Awas kalian ya kalau ya udah deh, gambarnya dari Google aja, ambil masukin ke posternya, oh langsung auto teman-teman ya, seperti itu. Jadi memang prototipenya juga harus kalian rancang sendiri. Rancangnya bagaimana? Boleh pakai aplikasi editing gambar, terserah. Mau pakai Canva kayak, mau pakai Photoshop kayak, Corel Draw kayak dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja. Ya. Dan yang utama dan yang paling utama teman-teman semuanya, kira-kira bagi apa nih yang harus kita lakukan setelah ini? Dimasukkan di mana, Windy? Di exhibition ya? Ya kan, Pak? Aduh, Windy pengertian banget. Iya, betul lagi. Betul lagi gitu ya. Kalau anak sekarang gitu ya, gaya ngomongnya gitu ya. Duh, betul lagi. Iya, betul ya. Di exhibition teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan kalian tidak membuat PPT ya, tidak membuat laporan. Ingat, tidak membuat laporan, cukup membuat poster saja. Paham? Jadi saya pengen memudahkan kalian nih, jadi nggak usah dibuat nggak usah dibuat laporan makalah ya, cuma poster doang, dan juga nanti silakan dipresentasikan posternya teman-teman semuanya. Jadi nggak usah mempresentasikan PPT, tapi itu mempresentasikan poster. Apakah boleh pakai voice over, Pak? Nggak muncul orangnya? Boleh, tapi harus menarik videonya. Kenapa harus menarik, Pak? Ya biar menang nanti exhibition, biar dipanggil. Keren kan nanti kan? Soalnya nanti exhibition itu nanti pesertanya ada yang dari Harvard University, teman-teman semuanya. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Thailand, lalu Malaysia pasti, Cina, sama apalagi satu lagi, Vietnam, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ya, jadi saya harap teman-teman semuanya nanti bisa untuk memaksimalkan penugasannya dengan baik. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman semuanya? Karena takutnya teman-teman semuanya belum mengerti dan juga nanti ada pertanyaan di belakang. Silakan jika ada pertanyaan ya. Ya, Gina, silakan. Oke, Bapak mau nanya, itu kan nanti outputnya itu poster ya, Pak. Berarti di dalam Betul. posternya itu kita jabarin manfaat, terus jabarin sistem informasi yang kita bikin, sama yang foto-foto prototipenya itu semuanya ada di dalam satu poster. Betul. Berarti kayak dimuat-muatin aja gitu ya, Pak? Betul lagi. Untuk ukuran posternya ada ketentuannya atau bebas, Pak? Nah, itu lihat di ketentuan dari exhibition. Oke. Oke, Pak. Ada pertanyaan lain teman-teman semuanya? Silakan. Cindy, Windy, Tessa. Silakan guys. Soalnya nanti takutnya tuh kalian akan bertanya kayak, Pak, minimal maksimal, itu kayak ini ya, kayak di YouTube, kayak di TikTok kalau kayak gitu ya. Minimal maksimal berapa menit nih Pak, gitu ya, untuk video presentasinya, gitu. Kalau untuk video presentasinya minimal maksimal adalah 3 sampai 5 menit. Senggol nih, Bos, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Minimal maksimal 3 sampai 5 menit saja untuk presentasinya, teman-teman semuanya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain, teman-teman semuanya? Pak mau nanya, Ya, untuk nanti kan dijelasin itu jelasinnya semua kelompok kan, Pak? untuk penjelasannya itu boleh perwakilannya, tapi semua kelompoknya harus hadir ketika nanti pengenalan, teman-teman. Seperti itu. Ataupun kalau memang mau semua kelompok itu boleh-boleh saja dan malah bagus ya, akan terlihat kompak teman-teman semuanya ya. Oke, makasih ya, Pak. Yuk, silakan. Ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Kalian suka lihat itu nggak sih? Apa namanya di TikTok yang itu joget cicak-cicak di dinding?
Yang siapa? Yang si Fadel itu. Yang cicak di dinding gitu ya. yang geter-geter gitu ya. Anak saya suka nonton itu lagi, aduh bahaya nih. Ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Silakan. Cindy, Husnul, tidak ada? Baik, teman-teman semuanya, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Silahkan teman-teman semuanya dikerjakan untuk UTS-nya. Lalu deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya sesuai dengan deadline exhibition. Saya mengikuti deadline dari exhibition, teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Gina, silakan didokumentasikan atau Udin nih yang mau mendokumentasikan? Oke, saya yang akan dokumentasikan. Untuk teman-teman semuanya untuk mohon on cam ya. Oke, yang bisa on cam. Oke, Kamu untuk slide ngantuk ya, pertama, Udin ya? baru bangun Pak tadi. Dia pulang dari kampus jam 8:30, guys. Lanjutin, silakan. Satu, dua. Oke, sudah Pak. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Oh ya, termasuk terima kasih banyak juga untuk paruh awal semester ini, teman-teman semuanya. Nanti setelah ini kalian akan bertemu dengan dosen yang lain ya di paruh akhir semester. Nanti kalian akan diajarkan dengan Pak Rai, teman-teman ya, seperti itu ya. Nanti silahkan teman-teman semuanya untuk mengikuti apa yang nanti diajarkan oleh Pak Rai. Teman-teman semuanya terima kasih untuk paruh awal semester ini, teman-teman semuanya atas kerjasamanya. Saya mengucapkan mohon maaf ya jika saya ada kesalahan kepada teman-teman semuanya, baik ketika melakukan perkuliahan ataupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo.